Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bangka Belitung angkat bicara terkait penetapan status tersangka Ketua DPW PPP Babel Heliana dalam kasus dugaan penipuan. DPW PPP Babel menilai, kasus ini seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi, mengingat persoalan yang dipersoalkan hanya menyangkut hutang piutang dengan nilai relatif kecil. Secara institusi, kami baru bisa menyampaikan sikap hari ini, karena pemberitaan penetapan tersangka Ibu Heliana bersamaan waktunya dengan Hajatan Akbar Nasional Muktamar PPP. Sebagian besar pengurus ada di Jakarta dan berkonsentrasi pada hal tersebut, ujar Sekretaris DPW PPP Babel Amri Cahyadi, Kamis 9 Oktober 2025. Amri menyebut, pihaknya terkejut dengan penetapan status tersangka terhadap Heliana. Menurutnya, perkara ini seharusnya bisa diselesaikan secara perdata, karena hanya menyangkut hutang piutang sebesar sekitar 22 juta rupiah. Mengingat kasus yang menurut kami, awalnya berkaitan soal perdata, hutang piutang, yang mungkin diketahui kedua belah pihak, dengan nominal angka yang dipersoalkan sangatlah kecil, berkisar 22 rupiah jutaan, jika dibandingkan dengan pengorbanan ongkos politik yang dikeluarkan beliau dan partai, jelas Amri. Lebih lanjut, Amri juga mengungkapkan bahwa pelapor dalam kasus ini, Adelia, merupakan bagian dari keluarga besar PPP. Ia diajak oleh Heliana untuk bergabung dalam kepengurusan partai dan difungsikan sebagai administrator kantor dengan insentif tertentu. Kami menghormati dan menghargai proses hukum yang ada di Kepolisian RI. Kami meyakini bahwa Polri sangat profesional dalam penegakan hukum. Namun, menurut hemat kami, tidak semua persoalan perselisihan antar warga negara, delik aduan, diselesaikan dengan tata cara hukum positif pidana, ujarnya. DPW PPP Babel juga menyoroti potensi pemborosan anggaran negara, jika kasus dengan nilai kerugian kecil ini berlanjut ke pengadilan. Karena itu, mereka mendorong agar Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung meninjau kembali penyelesaian perkara ini lewat pendekatan kekeluargaan dan mediasi. Dalam arti, kami keluarga besar PPP mengharapkan Polda untuk menghentikan proses hukum tersebut dengan memberikan ruang kembali untuk kedua belah pihak agar dengan hati yang lapang bisa diselesaikan secara lebih bijak dalam bingkai kekeluargaan dan keislaman, imbuhnya. Sebagai bentuk solidaritas, DPW PPP Babel juga berencana menggalang dana dari seluruh kader, termasuk anggota legislatif, untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Mereka berharap kejadian ini menjadi bahan introspeksi internal, agar tidak terulang di masa depan. Segera kami akan menyurati dan datang beraudiensi dengan Polda, pungkas Amri. Oleh karenanya, walaupun Polda Babel sudah sampai di tahap penyidikan dan penetapan tersangka, maka kami bisa mengharapkan tidak menutup kemungkinan bagi Polda untuk sungguh-sungguh memberikan kebijakan yang lebih arif dengan meninjau kembali penyelesaian perselisihan ini melalui penyelesaian hukum positif pidana murni, bukan melalui proses penyelesaian hukum ini melalui pidana murni dengan pengadilan. Dalam arti kami keluarga besar P3 mengharapkan Polda untuk bisa menghentikan proses tersebut dengan memberikan ruang kembali untuk kedua belah pihak agar dengan hati yang lapang untuk bisa diselesaikan dengan lebih bijak dalam bingkai kekeluargaan dan keislaman, saling maaf-memaafkan. Apalagi seperti saya sampaikan, kedua belah pihak ini adalah keluarga besar P3 di situ. Berikutnya, dalam hal ini adalah persoalan delik aduan, di mana secara kebetulan pihak pelapor adalah juga pengurus yang pastinya adalah bagian dari keluarga besar P3, dan sampai hari ini kami tidak atau belum pernah menerima pengunduran diri beliau. Kami mengajak kepada saudara Adelia, mari kita selesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, mengedepankan sisi bersamaan, sama-sama satu keluarga besar, pernah berada suka duka di partai, dan menjauhkan perbedaan, sehingga dapat mencabut aduan yang pastinya dengan komitmen bersama untuk mengganti semua kerugian yang dialami. Sebagai satu keluarga besar P3, pastinya kita tidak mau pihak luar bertepuk tangan dengan gembira menyambut persoalan internal kita sebagai berkah bagi mereka. Bapak sekalian, poin berikutnya yang kami sampaikan, dalam hal ini dengan semangat solidaritas tinggi, kami tadi sudah bersepakat keluarga besar P3 akan urunan membantu biaya kerugian termasuk kompensasinya nantinya. Berikut juga sudah diinstruksikan, ya kan, infak wajib solidaritas kader yang menjadi anggota legislatif. Ini kami sampaikan bentuk kesungguhan dukungan moral kami bahwa anggota legislatif baik provinsi maupun kota P3 akan kita minta untuk membantu, ya kan, pembiayaan ini agar bisa diselesaikan dengan baik. Terakhir,
Mari kita jadikan ini introspeksi koreksi pada diri kami khususnya Partai Persatuan Pembangunan ke depannya agar tidak terulang dan marwah martabat partai tetap kami diberikan kesempatan untuk berkhidmat bagi umat dan masyarakat Babel khususnya. Kami selesaikan dari diri keluarga besar kami sendiri. Terakhir, insya Allah kami akan segera surati Polda Bangka Belitung dan kami akan berupaya untuk beraudiensi dengan pihak Polda. Tanda kutip ini bukan untuk intervensi, tetapi ini bagian dari aspirasi kami Polda Besar P3 untuk menyelesaikan persoalan dengan sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya. Karena kita sadari bersama dalam hal hukum kita juga mengenal restoratif justice, ya, dengan kerugian kecil bisa diselesaikan tidak perlu sidang. Tidak semua persengketaan itu diselesaikan dengan hukum dan penjara, tetapi juga bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kira-kira begitu. Demikian yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari acara kegiatan sarasehan dan rapat konsolidasi, Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang, baru-baru ini, terawangnews.com melaporkan.